Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Suatu masa dalam kepemimpinan Sayyidina Umar terjadi. Tahun abu masyarakat Arab menderita masa penceklik berat. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati. Tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Suatu malam bersama sahabatnya yaitu Aslam, Khalifah Umar berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun sepi. Tiba-tiba beliau terkaget dari sebuah kemah yang sudah rombeng. Terdengar suara gadis kecil menangis keras. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Sesampainya di depan tenda itu, Khalifah Umar bin Khattab pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita sedikit mengabaikan, dan kemudian melanjutkan pekerjaannya yaitu sambil mengaduk panci. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Boleh aku mendekat?" "Silahkan jika kau membawa kebaikan," jawab wanita itu. Kemudian Sayyidina Umar mendekati wanita yang sedang mengaduk panci tersebut. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. Wanita itu menjawab, "Anakku, kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sakit?" "Tidak, mereka lapar." Sayyidina Umar bin Khattab dan Aslam pun tertegun. Mereka masih tetap duduk di hadapan kemah dengan waktu yang lama. Gadis kecil itu masih terus menangis sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, "Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Wanita itu menjawab, "Kau lihatlah sendiri." Sayyidina Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Sayyidina Umar berteriak, "Apakah kau masak batu? Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? "Lihatlah aku. Aku seorang janda sejak dari pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu ku masak untuk membohongi anak aku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan." Wanita itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, "Namun apa daya aku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Mendengar penuturan wanita itu, Aslam pun berniat untuk menegur perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegahnya. Dengan air mata berlinang beliau bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi Sayyidina Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua sengsara itu. Sesampainya di sana, Sayyidina Umar memerintahkan Aslam untuk mengangkat sekarung gandum ke punggung beliau. "Angkatkan ke punggungku." Aslam pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" jawab Sayyidina Umar dengan wajah yang merah padam. Aslam pun tertunduk. Dengan susah payah Khalifah Umar berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda paceklik. Sesampainya tempat wanita tersebut, Khalifah Umar langsung memberikan serantang gandum dan membantu wanita tersebut untuk memasak. "Masukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya," kata Sayyidina Umar sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah masak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Wanita itu pun memanggil anak-anaknya, "Kemarilah, kemarilah anakku, ayo kita makan." Sambil melihat mereka makan, Sayyidina Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya berasa lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Wanita itu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibandingkan Khalifah Umar." Sayyidina Umar berkata, "Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu." Pada keesokan hari, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Sayyidina Umar pun menyambut dengan senyum bahagia. Ketika ibu itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar bin Khattab sang Amirul Mukminin. Wanita itu gemetaran dan terlihat ketakutan. Dengan rasa bersalah wanita itu berkata, "Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau.
Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan. Sayyidina Umar berkata, ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Selama ini aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku. Beliau masih sempat datang membawa makanannya sendiri, sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan wanita dan anaknya yang kelaparan. Demikian kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin tegas namun beliau bersikap lemah lembut kepada rakyat kecilnya. Menjadi khalifah atau pemimpin Sayyidina Umar tidak terlena dengan semua itu. Beliau selalu mengingat akan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.